Sahabat Karakter, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dimanapun teman-teman semua berada. Dan selamat datang di talk show Pelajar Pancasila Generasi Emas. Bersama saya Kika Namara. Dan saya Kak Gustiwana. Dan seperti yang Sahabat Karakter sudah saksikan, saya baru saja berkolaborasi bersama dengan rekan saya ini, seorang musisi muda berbakat yang sangat bisa kita banggakan ya. Dan beliau ini bersama dengan grupnya With Genius juga telah menelurkan karya-karya fenomenal yang luar biasa ya, dan ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional. Oke, kita akan langsung saja. Saya akan langsung tanya nih ke Eka. Yes. Khusus untuk lagu Pelajar Pancasila ini ya Eka ya, ada nggak sih kayak semacam arti atau kesan mendalam, atau mungkin Eka tuh dapat pencerahan, atau mungkin ada cerita unik di balik proses Eka menulis lagu Pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila itu buat saya salah satu karya saya yang sangat berkesan buat saya. Kenapa? Karena saya sebenarnya sangat terkesan dengan 6 poin dari Pelajar Pancasila, karakter-karakter Pelajar Pancasila. Seperti beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Itu poin-poin yang selama ini saya hidupi selama saya dari mulai sekolah sampai dengan sekarang. Yang menjadi prinsip saya dalam berkarya. Diimplementasikan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian bekerjasama dengan Kemendikbud juga dengan Mbak Kikan, kami sepakat untuk memasukkan poin-poin itu ke dalam lagu. Wow. Dan itu saya masukkan di dalam semua liriknya, dan ketika teman-teman dengar lagunya ya ada di dalam lirik itu, dan 6 poin tadi itu yang menjadi fondasi dari kita semua anak-anak muda ketika mau berkarya. Susah nggak sih, pertanyaannya itu, susah nggak sih coba memasukkan poin-poin itu ke dalam komposisi sebuah lagu gitu? Memang karena kebiasaan bikin lagu cinta, jadi kalau bikin lagu kayak gini, kok rasanya ada yang kurang pas gitu. Tapi akhirnya setelah beberapa kali menulis dan akhirnya tersampaikan gitu. Kalau Mbak Kikan sebagai yang nyanyiin lagu ini, lirik bagian mana yang paling berkesan buat Mbak Kikan? Kalau buat aku ya, lirik yang paling berkesan itu jujur di part dimana jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Itu rangkaian kalimat itu menurut aku kuat sekali, walaupun memang secara keseluruhan sebagai satu lagu itu poin-poin penting semua tuh ya. Betul. Dari awal sampai habis. Tapi kalau Eka tanya mana sih bagian yang paling berkesan, buat aku itu bagian yang itu. Berarti kita sama. Sama. Kenapa Eka juga generasi emas? Karena saya ngebayangin masa depan Indonesia 20 tahun ke depan adalah generasi kita. Gitu. Yang sekarang ini ya. Kalau kita tidak mengemaskan generasi kita, maka ke depannya 20 tahun ke depan tidak jadi emas. Ya, gitu betul. Jadi sekali. memang ya generasi yang kita sekarang ini perlu banget gitu. Keren. Dan kemudian mau mencoba mengemas ini ke dalam bentuk talk show gitu ya. Ya, kita membawakan poin-poin ini ke dalam talk show, dan kita akan mengundang banyak sekali talenta-talenta berbakat dari seluruh Indonesia untuk sharing di talk show kita yang sekarang ini. Yang pasti anak-anak muda sesuai dengan karakter Pelajar Pancasila Generasi Emas. Betul, nggak cuma musik, nggak cuma apapun seninya, kita akan undang ke sini, dan yang penting mereka berkarya dan karyanya bagus dan mengamalkan nilai-nilai Pelajar Pancasila, kita akan undang ke sini. Gitu. Oke, dan ini pas banget ya Kak, karena setiap tanggal 9 Maret itu kan kita peringati sebagai Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional, betul banget. Jadi sahabat karakter, sehubungan dengan hal tersebut, saya dan Eka akan menghadirkan 2 musisi yang menurut kami sangat merepresentasikan karakter Pelajar Pancasila Generasi Emas. Untuk yang pertama, kita akan langsung sambut saja. Ini adalah seorang anak muda yang menurut aku pribadi itu unik banget ya, karena dia punya kecintaan yang luar biasa untuk melestarikan budaya tradisional asli Indonesia. Dan tadi mungkin sahabat karakter juga sudah sempat menyaksikan penampilannya bersama saya dengan Eka. Saya akan langsung saja panggilkan, ini dia Ganzer Lana. Halo Ganzer. Halo Ganzer. Selamat datang. Kabar baik. Silakan duduk. Terima kasih. Baik sahabat karakter, kita sudah kedatangan ini Ganzer Lana ya. Bisa dilihat dari tampilannya, ini unik sekali. Semuanya. Dan ini nggak perlu diragukan lagi ya, kecintaannya sama Indonesia, kecintaannya kepada musik tradisional Indonesia. Boleh tahu bro, Ganzer, baju kamu tuh motifnya apa sih? Oh ini motif orang Dawan nih. Ini Orang ada apa, motif maaf?
orang Dawan. Jadi ada Dawan. suku Dawan di sana. Oke. Suku Dawan itu dari TTS dengan TTU, Timur Tengah Selatan dengan Timur Tengah Utara. Oh. Oke, baik. Di Pulau Timur. Di Pulau Timur. Oke, dan ini adalah motif Ya, khas dari sana ya. Benar, ini kebetulan didesain khusus sama salah satu desainer di sana, di Oke. NTT. Oke. Ya, Siap, kita minta buat kita berdua nanti. Oh ya, boleh, Buat boleh, dibawa pulang. boleh. Satu ya, satu buat Eka. Boleh. Oke, Ganzer. Ini kalau ngomongin Ganzer ya, saya Ya. pasti langsung ingat sama alat musik khas NTT yang Ya. satu ini ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih Ganzer? Ini awal mulanya Ganzer tertarik memainkan sasando atau memang kalau di NTT itu setiap anak NTT itu harus bisa main sasando misalnya gitu. Boleh diceritain sedikit Oke, nggak? ya. Jadi awalnya saya tahu sasando itu di tahun 2013, Kak. 2013. 2013. Dulu saya pengen kuliah di Jogja, di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sempat nyoba, tapi itu berapa kali itu nggak masuk gitu kan, diisi. Akhirnya balik kampung. Nah, balik kampung, terus pertama kali ngelihat sasando, itu kayak terpukau gitu sampai 2 menitan. Itu cuma ngelihat sasando kayak dengan soundnya yang indah kayak gitu. Di salah satu kursusan musik di sana waktu itu. Saya datang ke sana, lihat kok ada instrumen yang bisa bunyi kayak gini. Itu di tahun 2013 dan pertama kali saya lihat sasando langsung. Pertama kali Pertama melihat kali. alat musik sasando, Alat musik asli sasando. itu seperti apa sih? Seperti ini. Terus langsung nyobain atau gimana? Terus itu saya pengen belajar. Ketika itu saya belajar selama 1 bulan dan baru belajar sekitar 2 minggu itu sudah bisa main 3 lagu waktu itu. Dalam waktu 2 minggu 2 sudah minggu. bisa main 3 Tiga lagu. lagu. Oke. Itu polanya sama dengan gitar atau gimana sih? Senarnya, tuningnya. Kalau tuningnya dia agak beda dengan gitar karena sasando kan ada 32 dawai yang ini, ada 32 dawai dan dia punya tata nadanya sendiri. Kalau gitar kan memang ditekan gitu kan. Kalau ini memang dia hanya dipetik gitu. Jadi dia punya tata nadanya sendiri. Scale-nya apa, Kakak? Scale-nya dia diatonis. Dia diatonis tapi sebenarnya ada 9 nada sih. Ada 9 tadi. nada, oke. Kan ada 12 nada gitu. Jadi hanya ada 9 nada saja di sini. Karena ada beberapa nada yang tidak bisa di sini dipasang di sini. Oh, oke. Dan ya target saya kedepannya pengen membuat ya sasando yang bisa yang ada 12 nada gitu. Oh, jadi modifikasi gitu Iya, ya? modifikasi. Dan itu diperbolehkan, artinya secara tradisi apakah boleh? Oh ya, sangat sangat boleh gitu Artinya karena nggak ada pakem-pakem yang dilanggar gitu iya, ya? karena ketika kita berbicara sasando itu sudah pengembangan, bukan lagi kita berbicara tentang tradisi. Karena kalau kita berbicara tradisi berarti kita berbicara tentang sasandu, itu beda lagi. Ternyata ada 2 jenis ini yang berbeda. Ada sasandu dan sasando. Sasandu dan Sasando dan sasando. Oke, Nah, dan sasando ini itu disingkat dari kata sari sandu. Sari yang berarti dipetik, sandu bergetar. Oke, itulah artinya Itu artinya sasando. Karena orang Kupang itu kalau mau dibilang sebenarnya sering plesetkan bahasa yang u jadi o, banyak kayak muk jadi mok. Kita di sana kayak gitu. Kalau saya lihat nih, Ganzer ini telah mengamalkan salah satu poin-poin dalam karakter pelajar Pancasila. Salah satunya adalah kreatif dan bernalar kritis. Setuju banget. Tadi juga waktu Ganzer cerita juga aku langsung pikir kan, ini kalau bisa memodifikasi gitu ya, mencoba membuat terobosan-terobosan baru, kreatif dan bernalar kritis. Nalar Iya, kritis karena Ganzer ini menganalisa justru dari mana asalnya namanya gitu. Betul, betul. Iya. Sampai sejauh itu ya kamu mempelajari. Iya, Ya? waktu itu saya juga penelitian dari Aker tentang sasando ini. Dia kenapa sih dia bisa lahir di NTT? Nah, sebenarnya dia itu ternyata salah satu media untuk mendatangkan hujan. Oh. Dulu sejarahnya dulu itu ya. Dan itu masih ada dan ya sekarang juga saya lagi mencari dana untuk penelitian itu karena sampai saat ini pun orang Rote sendiri pun tidak tahu tentang hal itu. Jadi artinya belum ada literasi yang secara khusus ngebahas cerita bahwa sasando itu dulunya dipakai untuk memanggil hujan gitu. Dan itu ternyata sasando itu dia punya kayak untuk bahan-bahannya itu secara khusus dan pembuatannya itu juga secara khusus. Tidak boleh ada satu orang yang lihat. Jadi bikinnya sendiri di dalam ruang sendiri tertutup, di ruangan tertutup. sakral, itu berarti sama benar, sakral iya. prosesnya gitu. Pakai kayak puasa gitu nggak sih? Gimana? Pakai puasa gitu nggak atau pantang nggak boleh makan apa gitu Ya, nggak? itu yang pembuatnya untuk Yang pembuatnya. Dan waktu itu saya ketemu dengan pembuatnya sendiri dan keturunannya juga Oke. yang dari orang pertama kali yang menemukan sasandu ini. Kebetulan kita cerita banyak mengenai sasandu dan ketika saya sampai di sana dia bercerita dan
katanya ini pertama kali saya menceritakan rahasia ini kepada orang, dan orang kedua yaitu kamu. Berarti itu benar-benar satu kehormatan ya. Iya, satu kehormatan buat sekali. Ganzer bisa diceritakan secara langsung sama keluarga pembuatnya sasandonya secara langsung. Kan, Oke, ya. saya melihat ada yang unik dengan sasando ini. Oh iya. Kok ada pick up-nya sih? Iya. Instrumen tradisional kan Iya. harusnya nggak ada beginian nih. Ini Jadi kebetulan ini sudah tambah dengan pick up-nya. Di situ ada equalizer-nya untuk ya fungsinya untuk ini membantu untuk mengencangkan suara gitu. Oh gitu. Iya. Ini kamu modifikasi atau? Ini dimodifikasi sendiri ya. Berarti Ganzer ini mengamalkan satu poin pelajaran Pancasila, yaitu kreatif dan berkebinekaan global. Karena ini kan teknologi, bukan teknologi global gitu ya, kayak betul. pick up macam-macam. Pedal juga ya, tadi kan perform kamu pakai pedal. Iya, aku juga ada pakai pedal juga. Karena memang itu ya fungsinya untuk kreatif gitu, biar inovatif gitu. Iya, betul. Jadi sasando lebih kaya gitu. Setuju banget. Artinya sahabat karakter, kita sebagai pelajar Pancasila itu juga harus adaptatif ya. Kita tidak boleh tertutup sama yang namanya kemajuan teknologi seperti itu ya. Tapi pertanyaan saya gini Mbak Kikan. Kalau Ganzer mengubah ini, apakah ada perdebatan di antara orang-orang yang memang mereka mempelajari musik ini juga, etnomusikolog? Apakah kamu pernah mengalami perdebatan itu? Nggak boleh nih diubah-ubah. Kalau ada juga yang kayak gitu, tapi kan saya sendiri kan memang jadi ketika kita berbicara tentang sasando dengan sasando kan sudah berbeda gitu. Dan kalau kita bicara tentang sasando, itu tradisi yang ada pakemnya gitu. Ketika itu kita bicara sasando betul. ya. Kalau sasando itu sudah pengembangan dari abad ke-18, itu sudah pengembangan gitu. Jadi artinya bebas-bebas aja. Iya, bebas-bebas mau saja, dikembangkan benar. seperti apa ya, gitu karena ya. itu juga sudah main lagu-lagu yang modern orang-orang di sana. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya untuk lagu-lagu tradisional Iya, gitu betul. ya. Oke, baik. Nah, sebetulnya ada satu hal lagi nih ya, Eka, yang aku tertarik juga karena setiap melihat pemain sasando itu biasanya aku melihat mereka juga menggunakan topi yang tadi dibawa nih sama Ganzer. Boleh diceritain nggak Ganzer? Apa namanya dan mungkin ada filosofi apa sih? Jadi topi ini namanya Ti'i Langga. Ti'i Langga. Iya, Ti'i Langga. Nah, Ti'i Langga ini jadi menurut filosofi masyarakat di sana itu Ti'i Langga ini adalah sebuah topi yang simbol kejantanan seorang pria gitu. Jadi hanya boleh dipakai oleh pria ya? Iya, perempuan nggak ada yang pakai Ti'i Langga nggak ada, ya? Iya, nggak ada yang pakai Ti'i Langga perempuan. Dan semakin berkembang di sini, dan topi ini digunakan untuk orang yang bermain sasando juga. Gitu. Jadi setiap orang yang bermain sasando di Pulau Rote itu wajib menggunakan topi ini juga. Ti'i Langga ini. Ti'i Langga. Berarti ini nanti selain baju ini buat saya juga. Tapi Mbak Kikan nggak usah. Boleh. Nggak bisa pakai soalnya. Dan lagi dulu sebelum acara selesai, lagi dulu gitu. Biar ingat. Oke, berikutnya nih Ganzer. Yang kami tahu juga Ganzer kan sempat juga membentuk satu grup ya, namanya SAS atau SAS sih bacanya itu sebenarnya? SAS. SAS ya, bacanya SAS. Dan ini satu grup yang sangat unik ya sahabat karakter, karena di grup itu Ganzer menggandeng seorang pemain sape yang adalah alat musik tradisional Kalimantan ya, atau itu kan alat musik tradisional orang Dayak ya, orang betul Dayak, ya. Benar, Kak. Nah itu boleh ceritain sedikit nggak sih soal grup SAS ini? Oh ya, jadi awalnya itu, jadi kebetulan kami berdua ya sama teman saya Gregorius Argo, itu kita satu kampus. Satu kampus. Satu kampus diisi jurusan etnomusikologi. Jadi setelah di sana, karena kebetulan yang mau dibilang yang inovatif dengan perkembangan instrumen itu kebetulan hanya kami berdua begitu yang cocok begitu. Kayak yang lain mungkin lebih kayak ya tradisi sekali gitu. Kalau kalian semangatnya memodifikasi gitu ya. Semua. Akhirnya saya ngajak dia ke sini Jakarta, ayo kita ke Jakarta gitu. Kita ngembangkan potensi kita di sana. Nah, akhirnya kebetulan pas waktu itu ada salah satu acara di stasiun TV yang bilang ya Rising Star gitu. Nah kita kompetisi. Kita ikut itu. Akhirnya masuk sampai ya 20 besar. Nah akhirnya udah dikenal di situ. Oh kayaknya bagus ini, kita kembangkan terus saat ini. Seperti itu.
Nah, berikutnya ini kalau saya nggak salah ya, sempat dapat kesempatan juga untuk tampil di Istana Negara di hadapan Bapak Presiden Iya. Joko Widodo. Itu Iya, betul. Ganzer sendiri atau bersama dengan SAS atau bersama dengan Waktu itu dengan SAS. Dengan Sebenarnya SAS ya? 2 kali sih saya tampil di Dua sana. kali, oke. Waktu itu yang pertama saya bulan solo Sasando pas 17 Agustus 2015 di Istana Negara. Oke. Waktu itu terus itu yang kedua itu yang sama SAS. Ganzer ini udah puas belum sih dengan pencapaian yang kamu capai sekarang? Belum sama sekali. pengen Belum sama ngapain sekali. lagi? Apalagi yang jadi Jadi yang pertama memang saya pengen kembangkan Sasando ini menjadi ya 12 tangga nada tadi, 12 Oke, nada itu oke. yang pertama. Terus itu yang kedua ya pengen Sasando ini bisa masuk di ya mau dibilang ya dunia musik Indonesia Dan internasional. ya dan internasional. Oke. Amin. ya, oke. Karena memang saat ini yang saya lagi perjuangkan itu sih. Jadi kan selama ini orang-orang hanya melihat yang dari ini pengalaman saya. Jadi kayak musik-musik etnik itu ya udah kalian hanya main di event-event plat merah gitu. Event-event iya pemerintahan. benar. Dan saya tidak mau kayak begitu. Sasando juga kayak instrumen-instrumen etnik Indonesia itu juga bisa berdiri dengan musik-musik Indonesia gitu. Karena itu menjadi karakter bangsa Indonesia. Betul, setuju sekali. Oke. Nah, saya kemarin nyontek dari YouTube-nya Ganzer. Kayaknya Ganzer ini baru rilis lagu nih. Wow, selamat ya. Ceritain dong tentang lagu kamu dong. Jadi makasih Kak. Jadi lagu itu saya tulis dalam bahasa Dawan, dan bahasa Kupang. Oke, jadi dalam dua bahasa Dalam nih. dua bahasa. Oke. Jadi sebenarnya itu lagu itu saya kerja dalam sehari itu. Oke. Lagu. Jadi dari liriknya tulis terus sama musiknya. Kebetulan waktu itu memang kekasih hati ulang tahun gitu. Kekasih hati. Oh, iya. oke. Ada My story tua, khusus. my tua. My tua itu apa? My tua itu pacar. Pacar. Iya. My tua. Oke. Itu, ulang tahun udah jadi tulis dalam sehari gitu. Oh, biar sekalian ini dirilis Oke. gitu. Kalau teman-teman mau nonton harus nonton di mana? Ya, bisa nonton di YouTube Ganzer Lana. Oke. YouTube Iya. Ganzer Lana itu Nonton aja official. tapi nggak usah di-subscribe, nonton aja. Di subscribe. Subscribe-nya Kak Gustiwana aja, membagikan. Oke. Nah, berhubung nih membagikan hari ini kan hari musik nih. Iya. Hari musik nasional nih. Saya mau nanya ke Ganzer sebenarnya arti musik buat kamu tuh apa sih? Jadi kalau dari saya pribadi musik itu adalah musik itu bagian dari pribadiku. Karena setiap permasalahan yang saya hadapi itu saya bisa tenang hanya dengan musik, memainkan Sasando. Dan semua masalah itu bisa hilang. Dan saya tidak bisa, saya pasti tidak akan memikirkan apapun ketika saya berada di dunia musik begitu. Iya, iya. Walaupun dalam masalah sebesar apapun. Kalau gitu boleh saya simpulkan untuk Ganzer, musik adalah penyelamat, betul nggak? Ya, bisa juga. Iya. Ya. Nice. Oke. Musik adalah penyelamat Oke. ya. Saya merinding loh denger ya. Iya, sama. Oke, dan Ganzer, sebelum Eka akan nanya lagi ya, saya mau minta Ganzer, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda Indonesia di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke yang mungkin punya cita-cita yang sama dengan Ganzer gitu, mungkin punya kecintaan yang sama juga terhadap musik atau alat musik asli di daerahnya. Ada pesan nggak sih dari Ganzer gimana cara mereka untuk ayo pasti bisa meraih mimpi atau pasti bisa memperjuangkan terus apa yang sedang mereka perjuangkan gitu. Ada pesan khusus nggak sih? Ada. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia, yang khususnya untuk musisi-musisi etnik, pokoknya dimanapun kalian berada, terus mengembangkan musik Indonesia karena itu adalah identitas bangsa Indonesia, dan jangan pernah putus asa untuk mengembangkan musik-musik kalian, karena sebenarnya kayak pengalaman saya ketika berada di beberapa negara yang saya kunjungi, ketika orang dengar musik ini, itu adalah musik bangsa Indonesia. Jadi teman-teman semua terus kembangkan dan terus inovasi dengan musik-musik etnik Indonesia. Yes.
luar biasa. Terima kasih. Oke. Ganser. Baik, Saya sahabat terharu. karakter, ini seru sekali ya obrolan pembicaraan dengan Ganser Lana, dan seperti janji saya dan Eka tadi di awal bahwa di edisi khusus Hari Musik Nasional ini kami akan menghadirkan 2 bintang tamu. Yang pertama sudah ada Ganser Lana, dan berikutnya ini adalah satu sosok yang pasti tidak asing untuk seluruh sahabat karakter karena beliau ini punya suara yang khas banget, sangat berkarakter, dan apa ya, nggak ada duanya gitu suaranya. Tuh Lagu-lagunya benar-benar juga ya, nempel di kepala. Betul. Lagu-lagu ciptaannya juga sangat long lasting dan bisa terus-terusan kita ingat gitu ya. Oke, kita akan langsung saja panggilkan. Setelah ini ada Rian The Massive. Selamat datang. Selamat datang, Rian. Terima Mas kasih, Rian. terima kasih. Gimana Rian kabarnya? Apa kabar? Baik. Ini aku Sehat-sehat ya? menyesuaikan nih, kan ada nuansa tradisional kan. Oke. Ada kain ini. Aku pakai maskernya tradisional juga. Oh, Lurik, iya. pakai lurik. Lurik. Oh, oke. Lurik khas Jawa Nice. ya. Oke. Sahabat karakter, aku jujur ya, aku tuh kalau lihat Rian atau dengar kata The Massive gitu ya, nomor 1 yang langsung terlintas di pikiranku adalah kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Semuanya. Cinta ini membunuhku. Oh, Itu lagu. Aku ya, Itu kalau Eka- lagu. Itu lagu pada saat saya patah hati. Aduh. Naik motor sambil nangis. Serius Mas Rian. Kau hancur, serius. Di lampu merah nangis. Beneran itu memorable banget lagu itu. Sama kita lagunya. Sama. Berarti Eka juga kalau dengar kata The Massive langsung connect-nya ke Kau hancur. lagu itu ya. Oke, baik. Dan Rian, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya Eka dan juga Ganser ingin mengucapkan selamat congratulations atas 18 tahunnya Terima ya. kasih. Kemarin Terima The kasih. Massive baru saja merayakan anniversary yang ke-18 tahun. Gak Alhamdulillah. gampang loh. Ya, gak 18 gampang tahun. bertahan selama 18 tahun di industri musik Indonesia. Dan kita langsung aja nih Rian, aku mau nanya, Ya. selama pandemi ini Rian dan teman-teman The Massive apa aja sih kesibukannya? Ya, buat saya pandemi ini adalah salah satu bentuk ujian dari Tuhan. Jadi kita harus bisa menghadapi ujian ini, dan kalau kita lewat ujian ini berarti kita lulus kan. Nah, kemarin ini selama pandemi sudah pasti tetap namanya kita musisi harus tetap bikin Berkarya. karya. Kebetulan pas awal-awal pandemi kita sempat bikin lagu judulnya Bersama Kita Kuat. Terus video klipnya ngajakin beberapa berbagai profesi, ada yang banyak lah, ada yang pemain sepak bola, ada yang jaga minimarket gitu-gitu. Jadi semuanya aku ajak nyanyi, dan ya alhamdulillah lagunya sekarang kalau kita perform pasti kita bawain judulnya Bersama Kita Kuat. Oke. Terus selain itu juga kita mempersiapkan lagu-lagu untuk album berikutnya juga. Terus ada beberapa konser virtual juga sih. Konser virtual Jadi ya. kita mencoba untuk menyibukkan diri sebenarnya. Dan seminggu sekali pasti ada meeting. Jadi sampai saat ini kita selalu ada meeting rutin dan ada latihan rutin juga. Jadi biar tangan-tangan nggak kaku, biar tenggorokan juga tidak kaku juga. Iya. Jadi harus tetap latihan. Supaya lemnya itu tetap rekat ya, walaupun di Betul. tengah pandemi COVID ini, tapi namanya band itu kan chemistry-nya harus dijaga terus ya. Dan menurut saya The Massive ini salah satu generasi emas di Indonesia. Setuju? Karena berhasil menelurkan banyak sekali karya-karya musik yang benar-benar fenomenal. Benar nggak sih Mbak Ikan? Betul. Makanya Hitsnya banyak banget. layak jadi panutan. Kalau di Amin, kalau saya tulis di Instagram tuh panutan Q. Kan, ya. Jadi Mas Rian ini panutan. Amin. Gitu. Karena berkarya original dan orang-orang suka. Itu patut diteladani sih. Ya, dan memang pencapaiannya juga sudah cukup banyak ya, sahabat karakter. Dan kalau kita sudah dengar tadi Rian menceritakan kesibukannya Rian bersama teman-teman The Massive selama pandemi. Sekarang aku ingin flashback, tarik ke belakang sedikit. Oke. Dan ingin meminta Rian untuk menceritakan gimana sih perjuangan jatuh bangunnya The Massive yang artinya sudah dibentuk dari tahun Tahun 2003, tanggal 3 Maret ya? 2003. 3 Maret 2003. Ya. Oke, boleh diceritain sedikit nggak sih Rian? Ya, yang pasti dari awal kita berlima itu mengikrarkan diri bahwa kita adalah
sebuah band itu langsung nggak pernah yang ada kata-kata yang namanya kata iseng tuh nggak. Jadi memang dari awal kita sudah serius untuk membuat sebuah band. Komit ya. Kita sudah punya mimpi yang besar, bahkan kita sudah menulis mimpi-mimpi kita dari awal. Wow. Jadi kita maunya apa kita tulis bareng-bareng saat itu. Dan alhamdulillah sudah kita checklist beberapa mimpi-mimpi kita. Jadi Alhamdulillah. setiap tahun kita selalu ada ngobrol apa ya, bisa dibilang ya meeting tahunan lah. Jadi kita selalu mengupgrade mimpi kita setiap tahun. Jadi apa yang kita lewatin kemarin kita evaluasi, tahun depan kita mau ngapain. Jadi memang bisa dibilang waktu itu kita membentuk band dari awal, kita langsung ikut festival-festival. Jadi zaman dulu itu kita ditawarin main di kafe nggak mau. Wow, nggak mau ya, menolak ya? Iya, karena kalau main di kafe pasti kita harus membawakan lagu orang. Terus lagunya banyak, mainnya 2-3 jam. Jadi kita lebih prefer untuk memilih untuk ikutan festival musik saat itu. Bikin kompetisi karya band sendiri gitu ya? Jadi kompetisi band yang memang biasanya ada satu karya sendiri, satu Dan lagu cover orang, lagu orang lain, tapi kita aransemen. Jadi zaman dulu kan kalau festival itu kan pasti harus nunjukin skill kan. Jadi kita dulu kita kasih aransemen progresif gitu-gitulah yang waktu itu kita sering bawain lagunya, misalnya lagunya Padi, lagunya ya band-band apa idola kita lah zaman kita ABG waktu itu ya, Coklat juga pernah kita bawain juga waktu itu kalau nggak salah yang Pasti Karma, Bendera. yang Oh, Karma. Karma. Kita pernah, tapi versinya The Massive. Oke. Buat karena itu lagu wajib kan. Jadi ya waktu itu kita selalu rajin ikut kompetisi musik dan akhirnya di tahun 2006 Mas Ben Sleo bilang, kalian jangan ikutan festival musik terus, udah sering menang katanya kan, bikin karya sendiri dong, bikin album. Akhirnya kita coba bikin album. Tahun 2006 kita bikin album, bayangan kita, wah kita bakal langsung sukses nih. Wah udah ngebayanginnya kan band-band era itu ya, ada Peter Pan, ada Samson saat itu ya. Kita udah ngebayangin saat rekaman kita bakalan sukses. Nggak taunya enggak. Jadi albumnya nggak laku, terus akhirnya karena kita waktu itu sudah kayak mencari mata pencarian kita adalah ikut festival. Jadi kita tuh dapat uang dari festival. Jadi kita sudah anggap festival itu sebagai tempat kita bekerja. Jadi memang mau nggak mau harus menang terus. Nah, ketika kita punya album indie saat itu ternyata tidak berjalan mulus dan akhirnya kita ikut festival lagi tapi ganti nama. Jadi karena kan kita anggap wah kalian kan sudah rekaman kok masih ikut festival. Akhirnya biar nggak malu-malu banget. Biar tetap bisa ikut festival. Iya, kita ganti nama namanya. hanya untuk mencari biar menang aja gitu. Jadi pas sampai akhirnya di tahun 2007 ada satu festival musik nasional, kita lihat di billboard saat itu, terus mungkin ini jalan kita nih. Karena waktu itu kan hadiahnya memang ada beberapa ada hadiah uang puluhan juta terus ada mobil, tapi yang kita lihat itu adalah hadiahnya adalah dikontrak sama salah satu label terbesar di Indonesia yaitu Musika Studio saat itu. Berarti itu yang paling bikin pengen ternyata menang ya. kita ikutan, kita daftar dan katanya itu yang ikut 3.000 band seluruh Indonesia. 3.000 band seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita melewati ada fase terus yang ada audisi, ada yang regional sampai akhirnya masuk ke final. Dan alhamdulillah kita juara 1 nasional saat itu dan langsung di kontrak Musika bikin album. Terus album pertama alhamdulillah langsung nggak pulang-pulang. Tur ke Indonesia. Gitu. Alhamdulillah. Berarti Mas Rian ini, saya melihat tadi cerita dari Mas Rian ini menarik sekali. Ya. Karena Mas Rian dan tim menulis goals-nya. Ya. Apakah itu penting, Mas? Ketika kita dalam mengejar sesuatu lah, apapun di karir kita, apapun itu nggak harus musik. Apakah itu penting kita menulis goals, memvisualisasikannya? Sebenarnya apalagi band ya. Band itu kan kita harus punya visi yang sama karena namanya kepala kan beda-beda. Jadi kenapa kita selalu menulis mimpi-mimpi kita karena biar kita bisa terus kita tanamkan dalam hati kita. Oh, fokus kita maunya gitu ke sini. Ya? Kita maunya ke sini. Dan buat kita target itu penting. Jadi kita dari dulu sudah belajar untuk membuat target. Apa yang mau kita raih di tahun ini? Apa yang mau kita capai di tahun depan?
Terus kalau misalnya ada yang belum berhasil, Berarti kita jadi kejar terus. oke. Jadi kita selalu checklist apa saja yang sudah tercapai gitu. Jadi bahkan sampai saat ini kita terus mengupgrade mimpi kita. Jadi bukannya buat kita 18 tahun itu malah kita merasa kita tuh belum ngapa-ngapain. Oh, Masih kita- banyak iya, lagi gitu yang ya. pengen Kita malah dicapai. merasa ini adalah baru mulai, kita baru memulai sesuatu hal yang lebih besar lagi ke depan gitu. Oke, Eka, ini kalau barusan Rian menceritakan ya bahwa Rian dan teman-teman Masif itu menuliskan mimpi-mimpinya dan mencoba untuk bisa meraih mimpi-mimpinya. Aku yakin di episode kali ini tuh juga sebetulnya ada yang mimpinya udah checklist ketemu idolanya. Yang dari tadi diem aja. Oh, Iya kan? Iya, akhirnya Serius? Iya, saya fans banget sama abang. Waduh. Dia sampai terpesona kasih, gitu tuh terima Sima. kasih. Dari tadi sepanjang Rian ngomong tuh Ganjar hanya memperhatikan aja di sampingnya. Ganjar mungkin ada yang mau disampaikan ke Rian? Dan waktu SMA pasti selalu bawa lagu-lagunya The Massive. Iya, kalau Itu pensi ya. wajib. Iya, iya, iya. Itu Di wajib. antaranya lagu apa? Kalau boleh tahu. Merindukanmu. Merindukanmu, oke. Itu wajib merindukanmu. Oke. Merindukanmu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Dan mungkin sama- ini ya, iya. apa mungkin The Massive mungkin tertarik mau kolaborasi dengan etnik gitu. Wah, sebenarnya ada satu lagu di album ke-5 kita ada kolaborasi sama beberapa pemain etnik juga. Ada kendang, ada Saluang. ya? Saluang. Oh ya, Ada Padang. satu lagu Minang. judulnya Bersama Dalam Cinta. Album ke-5 kalau nggak salah. Bisa dicek. Wah. Oke, baik sahabat karakter, itu tadi mendengar Rian menceritakan ya soal tentang jatuh bangunnya bersama The Massive gitu ya, kemudian bahkan punya satu kebiasaan untuk menulis mimpi-mimpinya yang mana ini Ya. bisa jadi contoh sebenarnya untuk kita semua ya. Itu satu hal yang sangat Itu positif penting loh ya, kalau- benar-benar. ya, Karena penting banget. sebagian orang beranggapan jalan hidup mengalir saja. Betul. Ya kan, tapi ternyata kita melihat ada buktinya bahwa menulis itu membantu sekali untuk kita Iya. mencapai. Setuju, Gitu. Dan setuju. salah satunya saya sempat tahu juga nih The Massive tahun 2013 katanya sempat ke Irlandia Ya. untuk perform. Boleh diceritakan Mas? Ya, Rian? jadi sebenarnya manggung di luar negeri itu adalah salah satu mimpi kita yang kita tulis juga. Jadi kalau misalnya kalau fansnya The Massive pasti tahu, di album ketiga persiapan itu kita cover albumnya itu ada peta dunia. Terus ada poster The Beatles di situ. Jadi sebenarnya Oke. waktu itu sebenarnya itu adalah salah satu kode kita bahwa kita tuh pengen bisa berkarya, bisa keliling dunia. Dan 2013 kita ikutan festival yang waktu itu kita harus bersaing dengan beberapa band-band yang mungkin lebih senior dari kita. Tapi alhamdulillah kita yang menang. Dan akhirnya kita berangkat ke Dublin, Irlandia. Waktu itu kita main di acara tahunannya negara itu ya. Dan kita main itu jadi band closing. Jadi kita Puncak acara. Iya, puncak Puncak acara. acara. Jadi kan temanya saat itu memang konsepnya adalah orang masuk ke dalam satu tempat dan mereka nggak tahu siapa yang main. Oh, Jadi ternyata oke. opening act-nya The Massive itu adalah The Script. Ternyata Jadi kita, openingnya iya, jadi kita tuh satu ruangan gitu sama mereka. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi di situ ternyata mereka adalah band lokalnya. Kita band internasionalnya. Luar. luar biasa. Kalau aku udah pulang tuh Eka, begitu tahu openingnya The Script saya pulang aja deh. Tapi kita yang norak, malah kita yang nontonin mereka gitu. Padahal kita band closing. Nah, yang saya penasaran nih Mas Ya. Rian, kan Mas Rian bersama dengan The Massive sempat melakukan rekaman di Abbey Road. Ya, Studio impian semua anak band, Yes. oke. bahkan sampai sekarang gitu loh. Iya. Saya pengen banget ke sana untuk mencoba alat-alatnya. Bisa ceritain nggak gimana sih kenapa Nah, bisa ini balik terjadi? lagi ke tahun 2012. Aku pernah ada cover di album ketiga kita, ada poster peta dunia, sama ada poster Beatles. Oke. Ini sebenarnya doanya ada di situ sebenarnya. Jadi emang dalam hati kita pengen suatu saat bisa rekaman di tempat dimana The Beatles rekaman. Ternyata 2019 kita diundang manggung di sana di London. Terus kita pikir kayaknya sayang kalau kita hanya Cuman manggung manggung aja aja gitu. gitu. Terus kita bilang ke label kita, ke Musika, boleh nggak kalau kita rekaman di sana gitu. Dan akhirnya diizinkan dan akhirnya kita merekam 20 lagu secara live. Dan itu one take oke, nggak ada yang ulang-ulang. Wow. Oke. Jadi memang dari Jakarta kita sudah siapin semua materinya, jadi pas di sana kita udah tinggal
Dari metronomnya, dari sequencernya kita udah siapin semua. Repertoarnya sudah kita siapin, jadi urutan lagunya sudah kita siapin. Jadi pas di sana kita nggak buang-buang waktu. Jadi total 10 jam itu 3 jam setting, terus 1 jam itu kita foto-foto, karena kan kalau di sana kan harus foto yang Foto di zebra crossnya itu. zebra cross, Ya. itu kan wajib ya. Jadi setelah itu sisanya untuk rekaman. Jadi memang benar-benar waktu yang singkat itu kita manfaatin sebaik-baiknya, karena memang satu biaya untuk rekaman di sana kan lumayan ya. Iya. Jadi kita nggak mau nyanyain waktu. Dan memang 20 lagu itu jujur sempet pas lagu terakhir saya hampir muntah. Oh, kenapa? Ya karena Udah kebanyakan. ya udah kebanyakan 20 lagu. Terus ya pasti ada yang namanya nervous, ada ya. Maksudnya di studio yang sangat legend, terus banyak sekali musisi dunia yang rekaman di sana. Oke. Banyak lah. Kalau waktu itu kita ada di studio 3, itu Paul McCartney rekaman di sana, Pink Floyd, Oasis dan lain-lain. Coldplay juga rekaman di sana. Oke. Jadi ya paling tidak kita pernah mengukir sejarah dalam perjalanan bermusik The Massive lah. Tapi kita jujur kemarin belum puas. Belum puas. Karena cuma 1 shift ya. Pengennya sih bikin album beneran di sana gitu, Amin, lama kita 1 bulan gitu. Amin. Tercapai. Kalau saya melihat dari cerita Mas Rian dan teman-teman The Massive ini visioner Iya, banget. betul. Benar gak sih? Karena Betul. mereka sudah menulis, bahkan menaruh The Beatles dan Iya. lain-lainnya di dalam perjalanan karir mereka gitu, supaya mereka bisa mencapai itu dan akhirnya tercapai. Ini bisa kita tiru untuk teman-teman yang sedang fight, mau itu berkarir sebagai musisi apapun itu. Pentingnya untuk memvisualisasikan mimpi secara tertulis supaya kita bisa ngelihat gitu ya. Dan hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, karena kadang apa yang kita ucapkan kejadian benar, makanya harus yang adalah baik-baik doa. aja. Itu adalah doa ya, betul. Benar. Setuju. Ucapan Oke, yang benar. Ya. baik. Dan berikut, sahabat karakter, saya dan Eka ingin menggali lebih jauh nih, karena seperti yang kami berdua tahu, Rian ini punya sebuah yayasan ya, Ya, sebuah yayasan yang bernama Yayasan Jangan Menyerah Indonesia. Indonesia. Ya. Ceritain dong Rian, ini seperti apa sih yayasannya, bergerak di Ya. bidang apa, dan Oke. concernnya di mana? sebenarnya yayasan ini baru dibuat, tapi gerakan Jangan Menyerahnya sudah Udah saya lebih dulu ya? sudah saya sering lakukan itu dari 2009 sejak lagu ini rilis. Karena Jangan Menyerah kan memang impact-nya luar biasa ya, maksudnya banyak sekali orang-orang yang ternyata terinspirasi sama lagu ini. Bahkan banyak sekali fenomena lagu ini yang langsung datang ke aku ya waktu itu, sampai ada jadi hampir setiap sebulan sekali itu aku selalu mendatangi anak-anak sakit pengidap kanker hanya untuk menghibur mereka nyanyi lagu ini. Bahkan waktu itu ada satu anak di Medan yang sudah koma, minta aku datang ke sana, saya datang ke sana hanya untuk mendengarkan lagu itu. Jadi nyanyi di anak-anak ini udah lama nggak ada interaksi, hanya diem aja. Tapi ketika Dinyanyikan aku nyanyi lagu itu di kupingnya, dia meneteskan air mata. Nah, setelah itu aku pikir aku harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan sebenarnya dari 2009 sudah banyak kegiatan, banyak aktivitas sosial yang sudah dilakukan. Tapi saat itu aku anggap hal-hal seperti ini tidak perlu diperlihatkan. Nanti takutnya kan orang menganggap itu jatuhnya kayak ria ya katanya gitu. Tapi ternyata banyak orang juga yang kasih masukan, hal yang baik itu harus disebarluaskan. Kamu nggak boleh diem aja. Akhirnya di 2020 kemarin aku membuat sebuah yayasan yang memang concernnya fokusnya lebih ke anak-anak. Oke. Kenapa anak-anak? Karena mereka adalah penerus bangsa, Calon generasi penerus bangsa, dan aku memang lebih bagaimana caranya si anak-anak ini kita bina untuk mencapai apa yang dia mimpikan. Karena dulu waktu kecil aku juga dulu sering bermimpi kan, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Kalau tidak di-maintain, mimpi itu akan hilang gitu aja. Tapi kalau kita terus jaga mimpinya, kita kasih fasilitas, kita kasih kesempatan, mungkin mimpi yang anak itu punya mimpi bisa tercapai. Okay. Nah, akhirnya aku concern di situ, aku mencari anak-anak yang memang
secara ekonomi dia di bawah garis kemiskinan, tapi dia punya talenta, dia menjadi tulang punggung keluarga, tapi dia juga punya prestasi di sekolahnya. Jadi memang ada beberapa kriteria lah. Dan kemarin sudah ada satu anak yang menjadi percontohan, dan setelah itu memang banyak anak-anak yang mendaftar. Jadi nanti tinggal saya dan tim untuk memverifikasi ya. Gitu ya. Nah, jadi diseleksi karena yang dilihat bukan hanya talenta, bukan hanya skill, tapi juga attitude, tapi juga habitnya. Jadi yayasan ini memberikan jalur buat anak-anak berbakat, namun kurang mampu, seperti itu. Iya, betul. Karena kita nggak pernah tahu apa yang anak-anak itu setelah kita bina akan jadi orang besar, kita nggak pernah tahu. Jadi 10-20 tahun lagi mungkin dia akan jadi pemimpin bangsa mungkin. Jadi sebenarnya saya ingin membantu juga pemerintah untuk sumber daya manusia kan. Iya, betul. Jadi pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi dari situ siapa tahu nanti akan membantu juga negara ini gitu untuk menemukan orang-orang yang memang punya skill, punya prestasi. Bisa diceritain nggak sih Rian, mungkin udah ada salah satu profil dari anak-anak yang sudah dibina nih sama yayasannya Rian gitu, yang mungkin berbakat di bidang apa gitu, bisa diceritain nggak? Ya kalau yang saat ini ada satu pemain biola, namanya Jawa Nur Alam, itu dari Surabaya. Dia tinggal di Kalijudan. Kondisi kehidupannya cukup memprihatinkan. Dia tinggal bersama orang tuanya jual rujak cingur. Tapi dia bisa bermain biola dan bagus banget main biolanya, klasik, dan bisa baca partitur. Jadi ayahnya saat itu untuk biar dia bisa latihan, bayarnya pakai ubi rebus, pakai kacang rebus agar anaknya bisa latihan. Akhirnya aku melihat dia potensinya si Jawa ini, akhirnya aku datang ke Surabaya, aku melihat langsung anaknya, dan memang dia sangat punya mimpi, dia benar-benar mempunyai mimpi yang besar dan kemauan yang besar. Nah, akhirnya sekarang sudah di Jakarta. Terus itu pun disekolahkan oleh yayasan yang Rian dirikan. Lewat yayasan, jadi segala keperluannya dia, entah itu benerin biolanya, sampai sehari-hari semua ditanggung yayasan Jalan Merah Indonesia. Membagikan gitu. Berarti Mas Rian ini mengamalkan poin-poin yang ada dalam karakter pelajar Pancasila. Salah satunya adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Menyalurkan bantuan, membantu orang-orang yang ingin mengembangkan, dan satu lagi bergotong royong. Kan tadi saya melihat kerjasama tim di The Massive, kita kembali ke The Massive tadi, luar biasa dari awal sampai sekarang tetap solid, dan mereka menulis masing-masing goals-nya. Menurut saya seperti itu, luar biasa buat jadi panutan. Sangat inspiratif ya. Oke, dan berikutnya sahabat karakter, kita juga pasti pengen dengar sama-sama nih ya, walaupun sekarang ini lagi tetap kita nih masih dalam masa pandemi gitu, tapi harapannya kan Indonesia akan segera pulih dan kita akan segera menuju ke era yang lebih baik. The Massive apa nih rencana ke depannya, next project-nya mungkin mau ngapain? Yang pasti kita punya rencana yang besar juga, bahkan 2 tahun ke depan kita sudah mikirin apa yang akan kita lakukan. Dari sekarang udah pikirin 2 tahun ke depan mau ngapain ya? Tahun ini rencana akan ada album baru. Ada album baru. Terus kita juga sedang mempersiapkan, sedang belajar untuk membuat lagu-lagu berbahasa Inggris gitu. Jadi, berarti itu yang terdekat ya? Yang itu terdekat ya. Project-project terdekat dari The Massive. Oke Rian, berikutnya nih, ada nggak sih pesan-pesan khusus yang mungkin bisa Rian sampaikan untuk sahabat karakter di luar sana yang mungkin punya minat di bidang musik tapi masih ragu-ragu atau masih bingung menyalurkan bakatnya gitu? Untuk sahabat karakter yang punya minat di bidang musik, harus punya totalitas dan harus punya keyakinan yang kuat. Jangan cuma 100% tapi 1000%. Karena 1000%. Sekarang ini profesi menjadi musisi juga menjadi profesi yang menjanjikan juga. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu orang menganggap, atau orang tua kita menganggap musik itu tidak bisa menghidupi kita. Tapi sekarang sudah berubah, dan kalau ada anak-anak yang punya mimpi jadi musisi dan dia suka, terusin. Apalagi kita juga orang tua, saya juga menjadi orang tua. Kalau anakku nanti memang dia suka musik, aku akan dorong dia. Dan
Yang penting kalau ingin berhasil harus total. Jangan setengah-setengah. Itu kuncinya ya, Iya. totalitas dan komitmen ya. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak platform, sudah banyak cara kita untuk bisa bagaimana orang bisa tahu kemampuan kita, jadi manfaatkan fasilitas itu. Apalagi sekarang sudah era digital, jadi harusnya anak-anak sekarang bisa lebih pede dengan, apalagi dia punya kemampuan. Jadi jangan ragu, jangan takut, atau jangan takut dibilang jelek. Oke, Pokoknya siap. tunjukin kemampuan aja. Baik, terima kasih. Baik, sahabat karakter, kalau dari tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya cerita dari Ganzer Lana, kemudian perjalanan karir The Massive, semua jatuh bangun yang sudah Rian sampaikan. Sekarang nih Eka, Kita mau saatnya kasih kita challenge buat 2 bintang tamu kita. memberikan tantangan, challenge untuk 2 bintang tamu kita hari ini. Dan sesuai di edisi Hari Musik Nasional, pastinya challenge-nya juga akan berhubungan dengan musik. Apa sih betul. challenge-nya? Kita lihat slide satu ini, Eka. Baik, sahabat karakter, seperti yang tadi sudah kami janjikan, saya dan Eka akan Memberikan challenge untuk kedua bintang tamu kita. Yang pertama kepada Mas Rian dulu. Siap. Mas Rian, kan ini Hari Musik Nasional dan ada sasando sini. Mas Rian bisa nggak mainin sasando? Lagu apa aja yang ada di sini nih? Mungkin Apa mau diajarin dulu? Kasih contoh dulu. Oh iya, kau contoh dulu ya. Dalam hati Mas Rian bingung, ini C-nya mana? Susah juga ya, Ini chord-nya ternyata. mana? Oke. Aduh, kayaknya nggak bisa. Saya nggak bisa kayak gini. Coba. Silakan. Dia dipetik aja. Dah. Bisa jadi lagu itu, bisa jadi lagu. Bisa jadi lagu itu ya di Indonesia. Sekarang kita tantang balik Mbak Oke, Kitan. Ganzer. Ganzer untuk mainin lagu The Massive. Bisa nggak? Bisa Lagu Massive. dong. Coba Kamu- lagu apa? Coba mainin. Wah, mantap. Enak banget Keren, suaranya. keren. Ada beda banget sama yang Mas Rian tadi main ya. Tadi amatir ya. Oke, baik sahabat karakter, kalau tadi barusan kita udah seru-seruan ya, ikutin challenge, gitu memberikan tantangan kepada 2 bintang tamu generasi emas kita hari ini. Yang pasti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita dari awal sampai yang baru saja kita lakukan di sini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi generasi emas Indonesia, kita harus memiliki karakter pelajar Pancasila dalam diri kita. Karena di balik prestasi yang hebat, pasti ada karakter yang kuat dan hebat di belakangnya. Dan jangan kemana-mana sahabat karakter, karena setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan spesial dari The Massive featuring Ganzer Lana. Selamat Hari Musik Nasional. Salam pelajar Pancasila. Sahabat karakter, saat-saat seperti ini adalah saat yang tidak mudah, tapi kita tetap harus semangat, tetap berpikir positif, tetap kreatif, dan tetap melakukan yang terbaik. Dan kali ini kita tidak sendiri karena ada pemain sasando yang keren banget, Ganzer. Siap Ganzer? Siap. Jangan menyerah. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa
lakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan